حمدنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد نبدأ درسنا بالبسملة. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقولهم إباحة الميتة خلاص إباحة الميتة للمضطر خلاف الأصل sudah ini ya خلاص أصول الفقه طيب أصول الفقه قبل ذلك يعني تعلمنا الأصل لغتان والفرع لغتان الأصل اصطلاحا والآن جاء ببيان أصول الفقه. أصول الفقه دليل الفقه على سبيل الإجماع. Usul fiqh itu adalah dalil fikih dengan jalan secara global, secara ijmaliyah. Kaqaulihim seperti ucapan mereka para ulama, mutlaqul amr lil wujud, mutlaqul amri lil wujud. Seperti mutlaknya perintah itu untuk wajib. Jadi secara global, kalau diperintah berarti memang wajib kan? Tolong ambilkan ini, ambilkan itu. Jadi otomatis secara global itu pemahaman kita wajib untuk dikerjakan. Wa mutlaqun nahyi li tahrim. Begitu pula dengan kemutlakan larangan itu untuk tahrim, diharamkan. Wa mutlaqu fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa mutlaqil ijma' wa mutlaqil qiyas hujjaj. Begitu pula dengan yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad, ijma'nya para ulama serta qiyas itu hujjah. Bisa dijadikan sandaran, rujukan. Nah, itu usul fiqh, yaitu dalil fikih secara ijma'. Wal fiqhu lughatan. Adapun fikih itu secara bahasa, kata beliau, al-fahmu, pengertian fikih. Tadi usul sudah, sekarang fikihnya. Usul atau aslun mufradnya. Wal an jaa bi al-fiqh. Lughatan secara bahasa al-fahmu. Al-fahmu. Contohnya, faqihtu kalamaka ay fahimtuhu. Ketika ada mengatakan faqihtu kalamaka, faqihtu ucapanmu, artinya aku paham ucapanmu. Nah, jadi fikih itu artinya al-fahmu. Muradib, makna al-muradib makna yang sama. Kalau bahasa Indonesianya apa? Sinonim, persamaan, perkataan yang sama. Bil arabiyah muradib. Wastilahan, adapun fikih yang dimaksud dengan fikih secara istilah, al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Sedangkan yang dimaksud dengan fikih secara istilah yang dikaji oleh para ulama, yang dikaji oleh para penuntut ilmu, para penuntut ilmu mengaji fikih, yang dimaksud dengan fikih itu ilmu dengan hukum-hukum syara yang mana cara untuk memahaminya dengan cara ijtihad. Kal ilmi, seperti kata beliau ilmu atau pengetahuan bi annan niyata fil wudu wajibatun, sebagaimana pengetahuan dengan sesungguhnya niat pada berwudu hukumnya wajib. Nah, ini masalah ijtihadiyah. Ketika berwudu niat ini bagaimana hukumnya? Maka dikaji. Wa nahwi dzalika min al-masail al-ijtihadiyah wa kadzalika, dan begitu pula dengan permasalahan-permasalahan ijtihadiyah yang lain yang menyerupai itu, yang sama-sama dengan permasalahan niat dalam berwudu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat.
Dasar dalilnya, pengambilannya ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau yang mulia bahwasanya hanya saja amal-amal dengan niat. Apalagi amal untuk ibadah. Pekerjaan-pekerjaan, terlebih pekerjaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan niat. Rawahul Bukhari Muslim, hadis sahih Imam Bukhari Imam Muslim. Wal wudu, dan wudu minal a'mal, bagian daripada, termasuk daripada amal soleh. Maka di sini ya, sampai sini bisa kita pahami, kita pelajari, kita kaji pengertian daripada usul fikih. Misalkan ini nanti jatuh pada pertanyaan yang kedua ini. Pertanyaan yang bagus sekali, hukum mendengarkan musik. Hukum mendengarkan musik. Itu nanti jatuhnya dalam masalah ijtihadiyah. Hal yang memang harus diijtihadkan. Apa hukumnya musik? Hukum mendengarkan musik. Ini permasalahan dari awal sampai sekarang, dari ratusan tahun yang lalu sampai sekarang. Musik itu, sama dengan suara. Sama dengan suara. Kalau kita yang sudah pernah mempelajari kitab Syarah Sulamu Taufik, pengajian Abah, nah itu yang dijadikan permasalahan lebih kepada alat musiknya. Lebih kepada alat musiknya. Musik, suara. Kalau nanti kita belajar kaidah fikih ya, ini kan usul fikih ini, atau di dalam kitab Mabadi Awaliyah ini beliau katakan di juz yang pertama ini terbagi dua. Pertama masalah usul fikih, kemudian kisah bagian yang kedua masalah qawaid syariah. Insyaallah kita akan menemukan ada satu kaidah yang menyebutkan al-aslu fil asya al-ibahah. Asalnya segala sesuatu itu boleh. Segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Berbeda dengan ibadah. Al-aslu fil ibadah haram hatta dalla dalil ala wujubihi. Perkara ibadah, semua ibadah haram pada asalnya, kecuali ada dalil yang menunjukkan untuk mengerjakan itu. Untuk mengerjakan itu. Makan, misalkan makan sesuatu apapun boleh. Hatta dalil ala tahrimihi. Sampai ada dalil yang menyatakan itu tidak boleh dimakan. Minum apapun pada dasarnya boleh. Asal segala sesuatu ibahah. Nah, ini musik kita mendengarkan. Pada dasarnya mendengarkan sesuatu boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Apa yang haram? Yaitu mendengarkan sesuatu yang memang diharamkan oleh telinga kita untuk mendengar. Yang kalau kita dengar jadi dosa. Yang menumbuhkan syahwat dan lain sebagainya. Jadi sehingga dikatakan oleh para ulama, sebagian ulama mengatakan musik sama dengan suara. Adapun alat musiknya sama seperti alat kebanyakan. Alat kebanyakan artinya alat itu digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Dihasilkan dari alat itu yang baik atau buruk. Pisau misalnya. Lading. Apa hukumnya lading? Tergantung digunakan untuk apa. Tergantung digunakan untuk apa. Kalau untuk mempersiapkan makanan boleh. Tapi kalau untuk melukai orang haram. Alat musik. Memang ada alat-alat musik yang diharamkan. Tapi kalau ulama yang mengatakan seperti itu, maka semua alat pada dasarnya boleh, kecuali nanti digunakan untuk apa.
Itu pentingnya belajar usul fikih. Dan itu pentingnya belajar qawaid fikhiyah. Tidak langsung mendapatkan hadis keharaman musik, lalu secara langsung, secara global, tanpa mempelajari usul fikih, tanpa mempelajari qawaid, langsung mengambil hukum, langsung berfatwa. Hati-hati. Imam Zahabi mengatakan bolehnya seseorang itu berfatwa kalau sudah membaca 500 kitab. Nah, kitab sudah berapa kitab yang kita baca? Berapa jilid kitab yang kita baca? Kalau kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, kira-kira berapa jilid kitab yang sudah kita baca? Nah, Ustaz, yang sudah pasti 6 jilid. Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4, Iqra 5, Iqra 6. 6 jilid ya khatam. Luar biasa. Ya enggak, paling enggak ada lah 6 nih sudah khatam. Nah, tapi enggak sampai 100. Ini bacaan baru sedikit langsung berfatwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mamanya lagi yang dipadahi. Diceramahi. Apa-apa nih, apa yang pengen gawe ini? Tidak ada dalilnya. Rasulullah sallallahu bisa. Itu syarat yang pertama dari Imam Zahabi. Syarat yang kedua, kalau sudah membaca 500 kitab, maka syarat yang kedua harus menulis 200 kitab. Tulisan kita apa? Status Facebook. Mungkin kalau dibukukan jadi buku itu. Mau jadi buku status hari ini ya. Isinya galau semua. Wahai rembulan, sudah berapa purnama yang aku lewati? Itu cuwih. Lagi jadi hasil. Mana catatan kitabnya? Ini bacaan nggak jelas. Menulis juga tidak. Mau berfatwa. Lalu apa yang cocok? Kita boleh kalau ditanya seseorang dengan jadi muqallid. Ulama ini mengatakan seperti ini. Ulama ini mengatakan seperti ini. Kalau di zaman sekarang tidak sedikit mengatakan tidak boleh bermazhab. Jangan bermazhab. Tapi carilah dalil yang paling sahih. Cari hadis yang paling sahih. Wah, itu kan di zaman sekarang tidak sedikit ada yang seperti itu. Masalah ini, masalah itu, lalu dibandingkan antara hadis yang ini atau ucapan imam mazhab yang ini dengan ucapan imam mazhab yang ini, dalil yang mereka ambil dari hadis ini, dari hadis ini. Coba kita compare, kita bandingkan mana yang paling sahih. Masya Allah, membuat mazhab baru, jadi imam baru, imam langgar jadi tolak. Mau jadi imam baru, nanti dulu itu. Tidak bisa. Langsung jadi mentarjih. Oh, ini hadis yang diucapkan oleh Imam Syafi'i ini lemah. Subhanallah. Ini hadis yang diucapkan oleh Imam Malik ini lemah. Gak bisa dipakai untuk hujah. Subhanallah. Ini hadis dhaif. Allahu Akbar. Coba antum belajar. Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i itu. Misalkan beliau saja. Berapa hadis yang beliau hafal? Berapa hadis yang beliau hafal? Sebutkan, ada yang menyebutkan 1 juta atau hampir 1 juta. Dan kitab yang beliau tulis itu hadisnya berapa? Hadisnya berapa? Kurang lebih kalau tidak salah yang pernah baca, kalau salah silahkan dikoreksi, dicari di internet, di Google. Itu 9 ribuan. Artinya yang tidak tertulis berapa hadis? 900 ribu hadis. Imam Bukhari hafal berapa hadis? Ratusan ribu hadis. Dalam Sahih Bukhari ada berapa hadis? 5.000 sampai 7.000 hadis. Berapa hadis yang tidak tertulis? Wah, ini lalu mengatakan, oh, Imam Ghazali ini hadisnya lemah, nggak ditemukan riwayatnya. Nanti dulu. Nggak ditemukan. Yang nggak ditemukan itu dia nukil ucapan ulama yang lain. Maka berhati-hati dalam masalah ini. Nah, maka kembali ke masalah hukum mendengarkan musik. Pada dasarnya isi daripada musik itu apa? Isi daripada musik itu apa? Anda tidak berani berfatwa haram.
dan tidak berani pula mengatakan halal. Nah, jadi pada intinya ya, musik yang kalian dengarkan, ketika kalian dengarkan itu jadi apa? Jadi bertambah keimanan, atau malah membuat kalian menangis, menangis galau, atau menangis karena merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadinya apa gitu ya, ketika kalian dengarkan jadi apa? Itu yang intinya dari hukum. Ala kulli hal, kaidah itu pegang betul, paling enggak satu kaidah itu. Al aslu fil asya ibahah. Kalau nanti salah dikoreksi kalau sesuatu itu pada dasarnya ubah boleh sampai ada yang mengharamkannya. Apapun itu, setiap permasalahan nanti akan kalian temukan. Mau memakai baju, mau berjalan, mau minuman, kaidahnya ini. Mendengarkan musik, menonton TV, itu kalau banat itu, kalau yang perempuan pertanyaannya itu tuh, nonton TV. Udah gitu diperjelas lagi drama Korea Ustaz. Yang lain gak mau kalah. Kalau film India Ustaz ya sama. Mau drama Korea, drama India, drama Parenggean sama. Yang ditonton mata yang ketika kita lihat itu menghasilkan apa? Menonton ini Ustaz, tapi pada dasarnya segala sesuatu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi nanti ketika mata itu melihat, ada nggak yang mengharamkan tuh dari pandangan mata? Kalau sudah ada yang mengharamkan, berarti menonton itu haram. Wadah? Jelas ya? Insyaallah paham tuh. Apa itu yang dimaksud sutroh dalam sholat? Apa itu sutroh? Hada minas sunnah. Dan ini termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan bagus. Kalau di Hijaz, Makkah, Madinah, semua orang memakai sutroh. Sutroh itu kalau di zaman Nabi, kan zaman Nabi masjid itu tanah ya, tidak ada keramik, tidak ada bangunan apa segala macam. Nabi bawa tongkat, jadi termasuk sunnah Nabi pula jalan pakai tongkat. Ya, jalan pakai tongkat. Kalau kalian mau pakai tongkat silahkan. Tapi nanti dulu, nanti aja. Ini janggut putih belum ada ya, nanti aja. Masih bisa jalan lurus. Nabi kan di Madinah sudah mulai umur 50 sampai 60 tahun. Nah ini Nabi tiap kali sholat selalu meletakkan tongkatnya. Sutroh itu kalau bahasa bebasnya pembatas. Jadi kalau mau sholat letakkan sesuatu di tempat kita sholat. Bisa rehal, nggak mesti tongkat. Kalau sekarang mungkin sudah ada pembatasnya sejadah, sehingga orang tidak akan lewat. Orang kalau sembahyang tidak ada lewat. Jadi kalau misalkan kita lagi sholat, ya, lagi ada sholat, ini ada sutroh, aqua ini kita niatkan untuk sutroh pun bisa. Letakkan di depan. Jadi orang ngerti, oh ini orang sholat, dilewati. Karena kalau ada orang lewat, kita boleh untuk menghalangi. Ya? Boleh. Tapi jangan niat untuk menyakiti. Ini udah orang silat apa sholat ini? Jangan salah, sholat dan silat. Belum tahu, anak sudah sabuk hitam. Ya, wah, subhanallah. Itu sutra, ya, sutra. Biasanya di masjid-masjid tempat pimaman kan sudah ada sutronya, mungkin bentuknya seperti apa gitu, seperti ukiran-ukiran. Cuman nggak tahu imamnya diniatkan jadi sutroh atau enggak itu. Mau sholat sunat, letakkan sutroh dengan niatan mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengamalkan, kita mencontoh, mengikuti. Wallahu taala alam. Ya, jadi sutroh adalah tempat untuk
menjadi tanda kalau kita sholat. Ya. Kalau zaman Nabi pakai tongkat, sekarang mau pakai rehal, mau dan sebagainya juga boleh. Biasanya kalau orang di Masjid Nabawi itu pakai rehal diletakkan di depan dia lagi sholat. Hukum mendengarkan musik juga jelas, kaidahnya. Paling tidak ini mudah untuk diingat. Ya. Kalaupun dari tadi tidak paham, paling tidak ini paham. Ya, bisa jadi pelajaran yang diambil untuk malam ini. Asal segala sesuatu pada dasarnya apa? Boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kebalikannya ibadah. Asal segala ibadah itu haram. Artinya tidak boleh membuat ibadah yang macam-macam, yang tidak ada ajaran dari Nabi Muhammad. Kalau baca Al-Quran, ceramah, kajian ilmu, ya, diniatkan untuk jadi ibadah, itu memang termasuk tidak menyelisihi syariat. Ini buat ibadah baru. Ingin menyaingi sembahyang misalkan. Ini ibadah baru, lawan dari sembahyang, namanya sembahyung. Wah. Jadi ada koreografinya berbeda sedikit daripada sembahyang. Kalau biasanya menghadap kiblat, ini tidak menghadap kiblat. Membuat ibadah baru. Membuat ibadah baru. Ibadah yang baru seperti jelas. Ibadah tidak boleh beribadah sampai ada dalil yang memperbolehkannya. Jadi al-aslu fil ibadah, kalau ini fil asya, segala sesuatu, ibahah. Wa amma fil ibadah, al-aslu fil ibadah haram. Hatta dalla dalil ala wujubi. Perintahnya, memerintahkannya. Itu tadi seperti mutlaqul amr, wujub. Artinya bukan hanya wajib, ada perintah ibadah itu hukumnya sunnah. Nah ini termasuk salah satu pentingnya belajar fikih dan usul al-fiqh. Sehingga ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Ucapan Imam Al-Ghazali yang selalu kita ingatkan, ilmu yang kalau kita dapatkan semakin mengetahui kekurangan kita, kesalahan kita, bukan semakin mengetahui kekurangan orang lain, kesalahan orang lain. Al-Fatihah.